Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat sahabat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Pengasih dan Penyayang, Engkau menuntun setiap orang menuju keselamatan yang telah Kau janjikan dan telah Kau laksanakan di dalam Yesus Kristus, Putramu yang menjadi manusia. Dalam diri Yesus Kristus itulah juru selamat semua orang. Bantulah kami memahami kehendak-Mu, sehingga kami siap sedia melaksanakan dan mewujudkan keselamatan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui ketaatan kami kepadamu, bahkan ketika kami harus mengalami penderitaan. Kami boleh mempersembahkan penderitaan itu bersama dengan salib Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan pertama yang dikutip dari kitab Ayub. Bab 19 ayat 21 sampai 27. Ayub berkata, Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kalian mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak kenyang-kenyang makan dagingku? Sekiranya perkataanku ditulis dan dicatat dalam kitab, sekiranya perkataanku dipahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihat Dia memihak kepadaku. Mataku sendiri yang akan menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik bacaan pertama yang hari-hari ini kita baca dan ditawarkan gereja melalui penanggalan liturgi. Kalau kita menggunakan bacaan-bacaan harian, kitab Ayub diwartakan kepada kita. Bacaan hari ini masih melanjutkan teks sebelumnya. Kita membaca dalam bacaan yang pertama bagaimana Ayub menanggapi sahabatnya yang bernama Bildad. Ini untuk kedua kalinya pada
tanggapan yang pertama kali ketika Bildad berbicara pada Ayub, itu yang kita baca sebelumnya pada bab 8 ayat 1 sampai 22, Bildad berkata bahwa Allah itu memberi pahala kepada orang yang tidak bersalah dan menghukum orang berdosa dengan penderitaan. Konsep tentang Allah yang menghukum orang yang berdosa dan memberikan hadiah kepada orang yang saleh. Yang salah dihukum, yang saleh diberi hadiah, diberi berkah. Musibah demi musibah yang dialami oleh Ayub menurut Bildad adalah karena kesalahan Ayub. Sementara Ayub sendiri bertahan dan menjelaskan bahwa dia tidak berdosa terhadap Allah. Bahkan ketika musibah demi musibah dialaminya sedemikian dahsyat dan beruntun, Ayub tetap tidak pernah mempersalahkan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu paradigma yang memang terjadi dan melatar belakangi kitab Ayub. Maka Bildad wajar berkesimpulan bahwa karena Ayub menderita, maka ia pasti telah berdosa. Sementara itu Ayub bertahan di dalam pengalaman imannya. Dia menanggapi kesimpulan Bildad yang salah itu. Dan dia meyakinkan kepada sahabatnya itu bahwa ia benar-benar tidak bersalah dalam peristiwa musibah demi musibah yang dialaminya. Ayub hanya ingin menunjukkan, ingin agar pengadilan Allah dinyatakan untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah. Itu dalam bab 9 ayat 15. Dan untuk kedua kalinya Bildad berbicara dalam bab 18 ayat 1 sampai 21. Dan ia memperingatkan Ayub bahwa orang jahat pasti akan mengalami kesukaran dan penderitaan, sedangkan ia merasa terhina karena Ayub menganggap nasihatnya itu bodoh. Dalam kitab Ayub bab 18 ayat 3. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tanggapan Ayub kepada Bildad menyingkapkan pemahaman dan persepsi baru tentang situasinya. Di satu sisi, Ayub meminta sahabat-sahabatnya untuk mengasihaninya, dan itu yang kita baca pada hari ini. Maka diawali dengan kalimat Ayub berkata, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kalian mengejar aku seakan-akan kalian itu Allah dan tidak kenyang-kenyang makan dagingku? Dalam arti terus menekan, menghina, dan kemudian mendorong agar mengakui bahwa Ayub itu berdosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tanggapan Ayub kepada Bildad sekali lagi menyingkapkan pemahaman dan persepsi baru tentang situasi yang dihadapi oleh Ayub. Di satu sisi, ia meminta sahabat-sahabatnya untuk berbelas kasih kepadanya, untuk mengasihaninya. Dan di sisi lain, ia meminta
agar Allah membenarkan dirinya setelah kematiannya. Itu pada bab 19 ayat 25 sampai 26. Dalam situasi itu Ayub yakin bahwa penebusnya hidup. Penebus adalah seorang kerabat yang ditugaskan untuk menolong anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, siapa penebus yang hidup itu? Tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan Ayub nanti digenapi, terwujud di dalam diri Yesus Kristus yang adalah penebus kita dan pengantara perjanjian baru. Yesus adalah saudara kita yang melunasi hutang-hutang dosa kita dan menawarkan kepada kita kebebasan yang mulia sebagai anak-anak Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kita belajar dalam iman bersama Ayub untuk terus percaya kepada Allah yang adalah Sang Penebus yang hidup, yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Semoga kita juga dimampukan untuk terus mengandalkan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita, juga di saat-saat kita mengalami musibah penderitaan. Allah tidak akan pernah membiarkan kita yang mengandalkan kekuatannya di dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.